Baiklah, untuk program yang pertama yaitu program untuk mengecek suatu bilangan dapat dibagi 25 atau tidak dengan tipe data string. Yang pertama, kita buat algoritmanya terlebih dahulu. Yang terdapat begin, kemudian ada variabel variabel A dengan array 200, kemudian tipe data char. Dilanjutkan dengan variabel B underscore 25, B underscore 00, B underscore 50, B underscore 75, B underscore 2, B underscore 7, B underscore 5, dan I dengan tipe data integer. Lanjutkan dengan read variabel A. Untuk pernyataan perulangannya kita gunakan for I sama dengan 0 to strlen A-1. If A array I sama dengan 5 dan B underscore 5 sama dengan 0. Jika nantinya nilai memenuhi dari if ini, maka dia akan mencetak nilai dari B underscore 5 sampai ke B underscore 75. Jika dia tidak memenuhi, kita cek kembali apakah dia memenuhi dari pernyataan if A array I sama dengan 2 dan B underscore 2 sama dengan 0. Jika nanti memenuhi, dia akan menghasilkan nilai dari B underscore 2 plus plus, kemudian juga B underscore 25 plus plus. Jika dari dua ini tidak memenuhi, maka dia akan melihat kembali apakah dari if selanjutnya nilai dari input yang kita masukkan memenuhi. Jadi dia nanti akan berlangsung hingga dia menemukan nilai yang sesuai pada pernyataan if. Kemudian nanti akan tercetak variabel A, kemudian I++. And for if B underscore, jika nanti nilainya sudah memenuhi dari pernyataan for ini, dia akan keluar dari rumus pernyataan yang diakhiri dengan and-for. Kemudian jika telah selesai, maka dia akan langsung ke pernyataan if ini. Jika memenuhi, maka dia akan mencetak bilangan dapat dibagi 25. Jika tidak, maka dia akan mencetak bilangan tidak dapat dibagi 25. Selanjutnya untuk flowchart-nya di sini start, kemudian ini sebagai inputnya variabel A, ini dari pernyataan perulangannya I sama dengan 0 to strlen A-1. Kemudian di sini juga ada pernyataan if lagi. Hingga nanti ketika selesai di pernyataan ini, dia akan masuk ke pernyataan if B underscore 25. 25 lebih besar sama dengan 2. Atau juga sampai ke B underscore 75 lebih besar sama dengan 2. Jika memenuhi dari pernyataan ini, dia akan mencetak bilangan dapat dibagi 25. Jika tidak, maka bilangan tidak dapat dibagi 25. Jadi di sini mungkin diketikkan iya di sini. Kemudian program selesai. Selanjutnya untuk programnya sendiri, kita lihat pada kode blocks. Nah, di sini yang pertama kita deklarasikan dulu, atau kita panggil dulu file header-nya, yang file header berupa IOStream. Dan karena kita di sini memakai tipe data string, maka kita juga deklarasikan file header string .h, kemudian input conio.h using names std dan inMine. Jadi di sini ada kerangka umumnya. Kemudian di sini juga terdapat tanda buka kurung kurawal yang di dalamnya terdapat program utama yang akan kita buat. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel A dengan array 200 dengan tipe data char, kemudian sama seperti sebelumnya, variabel B underscore 25 sampai dengan I dengan tipe data integer.
Kemudian untuk inisiasi dari nilai B underscore 25 sampai dengan B underscore 5 ini, kita inisiasi dengan 0. Kemudian kita cetak di sini juga output keluaran yang akan ditampilkan di layar nanti berupa judulnya. Jadi kita ketikkan di sini program mengecek bilangan habis dibagi 25 atau tidak. Selanjutnya kita ketikkan kembali cout-nya untuk output. Untuk mencetak tanda ini gunanya untuk mempercantik tampilan dari layar output yang akan di running nanti, atau juga bisa membatasi judul dengan masukkan angka ini. Jadi selanjutnya kita ketikkan cout masukkan angka dengan input variabel A. Untuk rumus perulangannya, kita ketikkan for I sama dengan 0, I kurang dari strlen A, I++. If array I sama dengan 5 dan B underscore 5 sama dengan 0. Jadi kita permisalkan di sini masukkan untuk programnya sendiri seperti ini. Di sini saya misalkan untuk memasukkan nilai, yaitu masukkan angkanya berupa 0, 10. Jadi dia nanti jika benar maka dia akan cetak habis dibagi 25, karena 0, 10 itu bisa saja bentuknya menjadi 100. Nah, untuk penjelasan untuk permisalannya, kita masukkan tadi nilai angka berupa 0, 10 dengan output berupa bilangan dapat dibagi 25. Yang pertama itu kan tadi nilai yang diinputkan adalah 0, 10. Jadi di sini I sama dengan 0. I kurang dari strlen A. Jadi 0, 10 tadi kan strlen A-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian apakah 0 kurang dari 3? Iya, maka dia akan mencari nilai dari 0, 1, dan 0. Jadi di sini 0-nya itu ada di if array I sama dengan 0. Maka dia akan mencetak B underscore 50 plus plus. B underscore 00 plus plus. Kemudian nanti dia B underscore 50-nya tadi kan inisiasinya 0. Jadi nanti ini akan berubah nilainya menjadi 1. Kemudian dicek lagi I plus plus-nya sekarang sudah 1. Jadi cek 1 apakah kurang dari 3? Iya, maka dia akan kembali mencari B underscore 5, masuk ke if array I sama dengan 0, dan dia akan merubah nilai B underscore 50 dan B underscore 00 yang tadinya 1 menjadi 2. Kemudian setelah mencetak ini, mendapatkan nilainya, naik lagi ke I++. Jadi I++ sekarang adalah 2. I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 3? Iya, maka dia akan kembali ke if if array I sama dengan 0 dan B underscore 50-nya tadi 50 dan B underscore 00 tadi nilainya akan berubah kembali menjadi 3. Kemudian setelah ini dia akan naik lagi ke I++. Sekarang I++ +nya adalah 3. I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Maka dia akan langsung keluar dari program pernyataan for ini. Dan langsung ke pernyataan if B underscore 25 atau sampai dengan B underscore 75 ini. Nah, di sini dia akan melihat tadi B underscore 50 kan sama dengan B underscore 00 tadi nilainya adalah 3. Jadi di sini pernyataannya B underscore 25 lebih besar
sama dengan 2, atau B underscore 50 lebih besar sama dengan 2, B underscore 00 lebih besar sama dengan 2, B underscore 75 lebih besar sama dengan 2 itu, maka akan cetak bilangan dapat dibagi 25. Tadi B nilainya tadi adalah 3, nilai dari B underscore 50, B underscore 00. Apakah 3 tadi lebih besar sama dengan 2? Iya. Apakah nilai B underscore 00 tadi 3, 3 lebih besar sama dengan 2? Iya, maka bilangan maka nanti outputnya akan cetak bilangan dapat dibagi 25. Begitulah penjelasan dari program mengecek bilangan habis dibagi 25 atau tidak.